Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Siang. Baiklah, kali ini kakak akan menceritakan mengenai seorang nabi yang dibakar hidup-hidup tapi tidak mati. Nabi siapa yang dibakar hidup-hidup tidak mati? Nabi siapa? Nabi siapa yang dibakar hidup-hidup tidak mati? Ibrahim. Betul apa Ibrahim? Betul. Ya, Nabi Ibrahim. Dia dibakar hidup-hidup tapi tidak mati. Oke, inilah kisah tentang mengenai Nabi Ibrahim. Mulai, jeng jeng jeng. Di sebuah negeri ada seorang pembuat patung yang bernama Azar. Siapa? Azar. Azar ini hidup di kota Babilonia. Di sana ada sebuah negeri yang dipimpin oleh Raja Namrud. Raja siapa? Namrud. Seorang raja yang bernama Raja Namrud. Dia adalah orang yang kasar. Orangnya tinggi, besar. Nah, ketika ada orang yang berani kepadanya, dia langsung penjarakan dia. Azar setiap hari dia membuat patung dan setelah itu dijual di Babilonia. Patung itu ternyata oleh penduduk Babilonia untuk disembah. Dia tidak menyembah Allah tapi dia menyembah patung. Padahal yang harus kita sembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah yang telah menciptakan alam semesta, bukan patung yang kita sembah. Tetapi penduduk Babilonia, mereka menyembah kepada patung yang sudah dibuat oleh manusia tetapi malah disembah oleh manusia itu sendiri. Azar ini memiliki seorang anak, yaitu seorang pemuda yang bernama Ibrahim. Siapa? Ibrahim. Ibrahim ini jauh berbeda dari ayahnya. Ayahnya suka menyembah patung. Sedangkan Nabi Ibrahim, dia cerdas dan ia berpikir, patung yang dibuat oleh ayahku tetapi kok disembah oleh ayah dan para penduduk yang ada di Babilonia. Tetapi penduduk di sana malah menyembah patung, termasuk Raja Namrud. Raja siapa? Namrud. Raja Namrud di sebuah istananya dia memiliki tempat ibadah untuk dia dan para penduduk di sana untuk beribadah yang berisi patung-patung, mulai dari patung yang kecil hingga patung yang sangat besar. Nah, Ibrahim kemudian ingin menghancurkan patung-patung yang berada di istana Raja Namrud, tetapi dia mencari waktu yang tepat untuk menghancurkan patung-patung tersebut agar penduduk Babilonia tidak menyembah patung lagi. Hingga pada suatu hari, Raja Namrud bersama para pengawalnya, juga penduduk di Babilonia, akan berburu. Dan Raja Namrud memerintahkan seluruh kaum laki-laki untuk mengikuti perburuan. Untuk para perempuan, mereka tetap di rumah. Tetapi ternyata Ibrahim saat itu tidak ikut. Ia ingin menghancurkan patung-patung yang ada di istana karena itu merupakan kesempatan yang paling tepat untuk menghancurkan patung-patung yang dimiliki oleh Raja Namrud. Ketika Raja Namrud dan pengawalnya sudah berkumpul di depan istana untuk berburu, mereka ingin mendapatkan perburuan yang sangat banyak. Nah, Raja Namrud pun pergi. Ibrahim kemudian dia mengendap-endap ingin masuk ke istana. Nah, setelah ia masuk ternyata di situ banyak sekali patung-patung, mulai dari patung yang kecil hingga yang besar. Ibrahim memukul patung itu satu persatu. Nah, dia menyisakan satu patung yang paling besar. Nah, kemudian ia meletakkan kapak
yang dimiliki oleh Ibrahim tersebut, ia meletakkannya di leher di patung yang paling besar. Nah, kemudian Raja Namrud pulang dengan membawa perburuan yang sangat banyak. Kemudian Raja Namrud pergi ke dalam istana, dan ia kaget melihat patung-patung yang berada di dalam istana tersebut hancur. Nah, dia pun berkata, "Siapa yang telah menghancurkan sesembahan kita?" Raja Namrud pun marah karena patung sesembahannya telah hancur. Dia pun memanggil pengawalnya dan bertanya, "Siapa yang telah menghancurkan patung-patungku? Dan siapa yang telah menghancurkan patung sesembahan kita?" Pengawal pun menjawab, "Sang Raja, bukannya kaum laki-laki ikut kita semua untuk berburu, tetapi ada satu yang tidak ikut, yaitu Nabi Ibrahim, yaitu putra dari Azar yang telah membuat sesembahan kita." Raja Namrud pun menyuruh pengawal untuk memanggil Ibrahim. Ibrahim pun dipanggil. Raja Namrud pun bertanya, "Apakah kamu yang bernama Ibrahim?" Ibrahim pun menjawab, "Iya, Sang Raja." Nah, Sang Raja pun bertanya kembali, "Apakah kamu yang telah menghancurkan sesembahan kami?" Ibrahim pun menjawab, "Wahai Sang Raja, bukannya yang menghancurkan adalah patung yang paling besar? Kan ada kapak yang ada di lehernya. Patung yang lebih besar, mungkin patung itu yang menghancurkan patung-patung yang lain." Nah, kemudian Raja Namrud pun marah dan ia berkata, "Kamu pikir saya bodoh? Masa patung dari batu yang tidak bisa bergerak dan berjalan bisa menghancurkan patung-patung yang lain?" Ibrahim pun menjawab, "Itu Sang Raja tahu. Yang terbuat dari batu, patung yang terbuat dari batu dan tidak bisa apa-apa karena patung adalah benda mati. Kenapa harus disembah?" Sang Raja malu. Raja Namrud tidak mau kalah ide. Kemudian ia menyuruh para pengawalnya tanpa alasan apapun dari Ibrahim. Raja tidak terima. "Sekarang kamu para pengawal siapkan kayu bakar yang sangat banyak. Kemudian letakkan kayu-kayu tersebut di lapangan agar terlihat oleh penduduk Babilonia." Kemudian Ibrahim pun dipanggil, dan tangan Ibrahim diikat di atas yang di bawahnya ada kayu yang dinyalakan apinya. Ibrahim, dia tidak takut karena dia hanya takut kepada Allah. Raja Namrud menyuruh pengawal untuk menjatuhkan Ibrahim di atas api yang berkobar-kobar. Apakah Nabi Ibrahim masih hidup atau Ibrahim malah mati? Hidup. Nah, Nabi Ibrahim dimasukkan di dalam api yang panas itu. Ternyata Nabi Ibrahim masih hidup, tidak mati. Karena Ibrahim adalah seorang nabi yang dicintai oleh Allah, dan Allah mengubah api yang tadinya panas menjadi dingin. Ibrahim yang berada di dalam api berpikir, "Kok apinya tidak panas? Kok apinya malah dingin?" Sampai-sampai orang-orang yang berada di sekelilingnya sedih dan kasihan terhadap Nabi Ibrahim. Tetapi ketika api sudah reda dan padam, kemudian dari bawah bara-bara api tersebut ada yang bergerak-gerak. Lalu Nabi Ibrahim pun berdiri dari bara-bara api tersebut. Penduduk Babilonia terkejut melihat Nabi Ibrahim masih hidup. Kemudian Ibrahim selamat. Ia diselamatkan oleh siapa? Betul, dia diselamatkan oleh Allah. Kemudian Ibrahim berkata, "Ini adalah bantuan dari Allah. Sesungguhnya Tuhan kita adalah Allah, karena Dialah yang telah menyelamatkanku. Maka barang siapa yang percaya kepada Allah, maka dia akan diselamatkan oleh Allah." Nah, sebagian penduduk Babilonia percaya kepada Nabi Ibrahim. Nah, sebagiannya lagi itu masih menyembah kepada patung, termasuk
Raja Namrud. Nah, selesai. Nah, itu tadi yang bisa kakak ceritakan. Semoga bermanfaat. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.